Punya masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di Foreximpro Community. Dengan gabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading forex, webinar edukasi pemula setiap minggu, live trading bersama analis setiap minggu, dan yang pastinya, Anda akan mendapatkan signal terbaik dari kami setiap hari. Untuk gabung bersama kami, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Klik link di bawah ini, dan Anda akan diarahkan ke halaman berikut ini. Kemudian, pilih pendaftaran member baru. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon Anda. Setelah Anda mengikuti langkah-langkah tadi, Anda akan diberikan link untuk join ke komunitas. Selamat bergabung di Foreximpro Community dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join di Foreximpro Community dan profit bersama kami. Trade by yourself and save trading bersama Foreximpro Community. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap nggak paham? Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Dimana lagi kalau bukan di Foreximpro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Foreximpro Community. Bingung mau trading dari mana? Jangan bingung dong. Kamu bisa mendapatkan signal gratis setiap hari dengan join di grup Foreximpro Premium Signal. Dengan membuka akun di Java Global Features, kamu akan mendapatkan full support trading. Layanan signal gratis per hari dilengkapi TP dan SL, private coaching dengan analis Java Global Features, ada juga loh diskusi dengan komunitas Foreximpro. Bimbingan edukasi gratis, webinar, live trading, dan klinik forex. Nikmati manfaat bergabung dengan Foreximpro Premium Signal. Aku mau belajar trading forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar-bentar, ada lagi nih. Foreximpro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya. Webinar sore hari ini, kita akan belajar tentang apa itu non-farm payroll dan dampak dari non-farm payroll news terhadap perdagangan forex. Dan untuk selengkapnya akan langsung disampaikan oleh Bapak Swindi Simanjuntak. Oke, Sobat Trader, kami ingatkan bagi Bapak Ibu untuk menggunakan nama lengkap pada akun Zoom-nya. Jika tidak, admin akan meremove sementara. Dan jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dari materi yang akan disampaikan, silakan membuka mikrofon atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita mulai saja webinar edukasi pemula kita pada sore hari ini. Silakan Pak Swendi. Baik, terima kasih Ibu Sari, host. Oke, ya sambil ini ya, kita admit nih peserta yang baru masuk ya. Oke, Sobat Trader semua salam kenal. Ya, selamat sore semua Bapak dan Ibu. Oke, Pak Muhammad Kosim, lagi di rumah ya Pak ya. Kayaknya lagi santai nih. Oke, ya. Bapak dan Ibu semua,
kalau pada tema-tema sebelumnya kita sudah bahas mengenai seperti hal-hal teknis ya, seperti indikator, cara ambil posisi, ya, apalagi time frame, ya, support, resisten, garis-garis teknikal, ya, atau mengenai MetaTrader. Tapi pada webinar sekarang kita mau bahas yang mengenai sisi fundamental, ya, karena bicara trading itu ada dua analisa, ya, dua metode yang digunakan, yaitu analisa teknikal dan analisa fundamental. Analisa teknikal itu yang segala hal yang berkaitan dengan grafik, ya, itu teknikal, angka-angka, garis-garis, grafik, chart, candlestick itu teknikal. Lalu fundamentalnya apa? Fundamentalnya adalah mengenai seperti berita, rumors, ya, sentimen. Nah, itu. Berita, rumor, sentimen itu bisa kita dapetin dari mana? Kalau kita baca-baca portal-portal ekonomi forex gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Salah satunya adalah tentang kalender ekonomi. Oke? Jadi Bapak dan Ibu, kalau di forex ada namanya kalender ekonomi ya. Jadi bukan cuma kalender tanggalan ya, atau kalender yang ada di handphone, tapi kalender ekonomi. Ya, kalau kalender ekonomi itu maksudnya gimana? Kalender ekonomi itu, ya, saya sambil share screen aja ya. Saya buka aja web yang biasa dipakai oleh para trader untuk mengakses ya berita-berita ekonomi dunia ya, tentang kalender ekonomi. Contohnya ada dari tradingeconomics.com ya, investing.com. Di Java juga ada ya, Java, tapi tidak terlalu lengkap ya. Nah, mungkin mau pakai yang lain boleh, tapi paling tidak dia menyajikan economic calendar ya, Bapak dan Ibu ya, economic calendar atau kalender ekonomi yang ini berisi ekonominya, maksudnya dia menampilkan kalender ekonomi, maksudnya bisa harian, bisa mingguan, bulanan, dan dari semua negara itu bisa ditampilkan. Indonesia juga ada kalau kita mau pilih. Tapi karena kita trading forex mata uang asing yang merupakan mata uang utama dunia, di mana rupiah tidak diperdagangkan ya kalau di MetaTrader kita ya. Jadi kita bisa memfilter di sini ya. Kita bisa filter. Ini misalnya nih Bapak dan Ibu, saya juga pakai salah satunya ya. Satu lagi adalah forexfactory.com ya. Ini yang umum digunakan oleh para traders diakses ya. Jadi ini memang web yang umum digunakan. Nah, ini contohnya Forex Factory Calendar ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sini memang saya menganggap Bapak dan Ibu adalah para pemula di forex ya. Jadi saya sedang menyampaikan untuk mengenai fundamental gitu ya. Jadi kalau yang teknikal kita sudah banyak bahas mengenai teknikal, indikator dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau bahas yaitu tentang fundamental data ekonomi dan khususnya adalah data non-farm payroll. Ya, jadi fokus utamanya adalah data non-farm payroll. Tapi sebelum nyampe ke data non-farm payroll, saya urutkan dulu dari yang paling depannya gitu ya. Pintunya apa nih? Supaya kita tahu data-data ekonomi. Pintunya adalah kita mesti tahu ada namanya kalender ekonomik atau ekonomi kalender ya. Kita bisa akses di mana itu? Macam-macam, ada di web Trading Economics ya. Ada juga di investing.com, ada di forexfactory.com. Ya, kita cari kalender. Nah, ini contoh ya. Ini ada seminggu, kita mau lihat per bulan juga bisa. Dan terus kita bisa memfilternya ya. Kita bisa memfilter supaya yang muncul adalah negara-negara atau data ekonomi dari negara yang memang kita tradingkan mata uangnya. Di sini ya, kita bisa filter nih kalau di Forex Factory. Kalau di Economic Calendar juga bisa ya, ada filternya di sini. Jadi kita bisa memfilter. Ya, memfilter itu artinya supaya jangan segala macam data ekonomi dari seluruh dunia masuk, nanti kita
bingung untuk memilihnya karena tidak semuanya berkaitan dengan forex yang kita tradingkan. Nah, di sini kita bisa memilih ya. Kita bisa memilih yang datanya high impact saja misalnya atau medium dan high impact warna merah. High impact itu maksudnya apa? High impact dampaknya tinggi terhadap apa? Terhadap pasar mata uang maupun pasar global lainnya ya. Lalu kita pilih juga currency-nya. Currency-nya ini bicara negara ya. Negara di mana currency-nya kita tradingkan AUD, Australian dollar, dolar Kanada, Swiss franc, China yuan. Berarti data dari Cina ada ya, terus dari Euro, dari Eropa ya, terus dari Inggris, Jepang, New Zealand, dan US dollar tentunya. Jadi ada sekitar berapa ini? Hampir 10 ya, 9. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita ada filter, muncullah di sini adalah data-data yang data-data ekonomi penting, minimal, medium, dan high impact dari negara-negara yang kita sudah pilih. Ya, oke. Sekarang kita fokus ke data ekonomi forex pada hari ini, yaitu data non-farm payroll pada tanggal Jumat 2 Desember, gedein ya. Jumat 2 Desember 2022 sekarang ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini warnanya merah semua nih. Ya. Jam 8.30 PM ini berarti nanti 20.30 ya. Jam 8.30 malam. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang warna merah ini ada juga Kanada ya. Dan Kanada ada juga sama Amerika. Tapi kita fokusnya ke Amerika. Kenapa? Karena kalau Amerika semua mata uang terhadap dolar berkaitan. Kita trading USD CAD berkaitan dengan USD. Kita trading USD AUD berkaitan dengan USD. Kita trading Euro USD berkaitan dengan USD gitu ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan US dollar kita perhatikan karena kita trading mata uang utama ya. Oke, lanjut. Nah, data malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian adalah non-farm payroll. Non-farm payroll itu sebenarnya datanya nama resminya non-farm employment change. Ya, non-farm employment change atau tingkat penambahan tenaga kerja di luar sektor pertanian ya. Tapi dari tahun ke tahun dikenal dengan nama non-farm payroll ya atau NFP gitu ya. Nah, NFP itu adalah apa? Nah, kita bisa klik nih di sini ya, Bapak dan Ibu sekalian ya, kalau misalnya buka ekonomi kalender atau pakai trading economics ya, kita bisa juga lihat di sini. Oh, sorry. Mau lihat penjelasannya, non-farm payroll itu apa gitu ya. Nah, lihat di sini, ini ada ya. Nah, tuh, non-farm payroll adalah nih. Biar lebih gampang ya. Kita pakai langsung aja Google Translate ya. Jadi ini benar-benar dari dasar nih ya, Bapak dan Ibu ya. Misalnya Pak, saya belum nggak tahu nih arti katanya gitu ya. Langsung aja kita ambil. Nah, Indonesia. Oke. Nah, non-farm payroll adalah laporan ketenaga kerjaan atau data tenaga kerja yang dirilis ya. Yang dirilis setiap bulan. Jadi ini data bulanan ya. Dirilisnya setiap Jumat pertama setiap bulan. Nah, hari ini kan Jumat pertama ya, tanggal 2 ya. Jadi setiap Jumat pertama setiap bulan ada data non-farm payroll. Nah, data ini sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi dolar Amerika Serikat. Sangat ya. Apalagi selain dolar, pasar obligasi dan pasar saham. Jadi ini data NFP ini sangat besar nih, kuat ininya, pengaruhnya, impact-nya. Ya, untuk forex, untuk gold, untuk saham, obligasi, gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi program statistik ketenaga kerjaan ini ya dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat. Nah, dia akan merilis data ya, data yang pertama disurvei buat estimasi, lalu nanti pas
tanggal surveinya kayak nanti malam jam 20.30 baru dirilis apakah sesuai dengan data yang diperkirakan atau tidak. Gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, contoh ya. Oke. For factory aja. Oke, nah ini ya. Jadi jam 8.30 nanti non-farm payroll. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, klik aja di sini kalau pakai kalender Forex Factory, Bapak dan Ibu bisa klik di sini. Nah, ya. Ada nanti penjelasannya di sini ya. Penjelasannya apa? Yaitu perubahan jumlah tenaga kerja ya selama bulan sebelumnya ya. Oke, di luar industri pertanian ya, selain industri pertanian. Lalu bagaimana sih efeknya atau dampaknya, menghitung atau memprediksi dampaknya terhadap pasar itu gimana? Ya, oke. Cara dampaknya bisa dibaca di sini Bapak dan Ibu sekalian. Apabila actual greater than forecast. Apabila actual itu apa? Actual itu adalah data yang akan dirilis nanti malam hasilnya. Jadi nanti di sini hasilnya apakah lebih besar dari forecast atau perkiraan. Nah, ini adalah perkiraan ya. Di kolom tengah ini perkiraan atau forecast. Lalu sebelah kanan ini adalah previous atau data sebelumnya. Misalnya ini kan data yang dirilis nanti malam itu adalah data tenaga kerja bulan November ya, bulan lalu ya. Nah, bulan lalu nanti hasilnya di sini. Actualnya dirilis di sini. Oke. Nah, yang dibandingin apa? Dibandingin dengan yang di sebelahnya yaitu forecast atau prediksi ya, atau yang di survei yang diperkirakan. Oh, para ekonom yang disurvei memprediksi paling non farm payroll bulan November cuma nambah 200.000. Nambah apa sih maksudnya? Nambah tenaga kerja baru gitu ya di luar sektor pertanian. Paling cuma nambah 200.000. Kenapa demikian? Turun dari sebelumnya tuh 261.000. Kok turun? Iyalah, ada penilaian misalnya, soalnya masih agak seret nih, misalnya gitu ya. Pertumbuhan ekonomi lagi agak seret dikit, misalnya gitu ya. Nah, itulah perkiraannya. Tapi nanti malam ya jam 20.30 apakah datanya greater than forecast? Ini kan 200. Misalnya diprediksi 200.000 jadi 210.000 misalnya gitu ya. Itu berarti kan lebih besar ya daripada forecast, atau 220.000. Nah, itu aja Bapak dan Ibu nih ya, bisa dilihat ya efeknya. Kalau lebih besar dari forecast is good for currency. Currency apa? Currency dolar. Jadi kalau datanya lebih besar dari forecast 200.000, misalnya 210.000, 220.000, 205.000 kayak ya, lebih besar dari forecast, itu good for dollar. Ya, jadi sambil belajar nih buat memprediksi nanti malam ya. Jadi kalau mau trading nanti malam ya setelah data non farm payroll. Oke, Bapak dan Ibu, perhatikan ya kalau nanti jam 20.30 hasilnya misalnya apakah 200.000 lebih ya. Kalau 200.000 lebih itu cenderung ya, masih cenderung ya membuat dolar menguat gitu ya. Kenapa membuat dolar menguat? Itu kan artinya si trader-trader ini melihat, datanya bagus, saya percaya dolar bagus ya gitu kan, bisa aja kan, jadi banyak yang beli dolar gitu. Tapi kalau datanya misalnya nih lebih besar dari 200.000, bahkan lebih besar dari data sebelumnya 261.000, itu baru mantap betul ya Bapak Ibu ya. Itu baru datanya mantap betul. Nggak cuma sekedar good for dollar, tapi mantap betul ya. Kenapa demikian? Karena diprediksinya 200.000, ternyata nanti aktualnya misalnya di atas data bulan Oktober 261.000. Jadi membalikan prediksi gitu. Prediksinya 200.000, ini malah ngalahin data sebelumnya gitu ya. Jadi mengalahkan prediksi, tapi mengalahkan prediksi dalam arti yang bagus ya. Itu baru wow, sangat good. Kalau tadi good ini ya, kalau di atas 200.000 aja good, tapi kalau di atas 261.000, wah,
Itu namanya mantap betul istilah saya saja ya, Bapak dan Ibu ya. Lalu bagaimana nanti Bapak dan Ibu melihatnya ya saat data dirilis nanti malam? Ini pasti karena ini merupakan data yang ditunggu-tunggu para trader di seluruh dunia ya Bapak dan Ibu ya. Di seluruh dunia loh ini semua pada nungguin data non farm payroll. Jadi nanti harga itu pas menjelang non farm payroll 20 mungkin 20-25 udah mulai kedip-kedip. Bapak dan Ibu lihat mungkin dari handphone, dari laptop lihat kedip-kedip di quotes-nya itu cepat ya, kedip-kedip biru, merah cepat gitu ya. Karena mulai banyak orang yang masuk market. Nah, apalagi setelah datanya dirilis, nah itu cepat ya. Banyak hati-hati Bapak dan Ibu sekalian ya. Hati-hati. Kenapa demikian? Untuk Bapak dan Ibu yang pemula, saya sarankan tidak berspekulasi. Ya, tidak berspekulasi maksudnya gimana? Jangan mengambil posisi apakah buy dan sell saat data sudah dirilis, ibaratnya masih baru, mau 5 menit kek, mau 2 menit kek gitu ya. Kenapa demikian? Banyak jebakan Batman. Ya, Bapak Ibu ya. Banyak jebakan Batman-nya. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu reaksi pasar apakah benar-benar misalnya mendukung data tersebut atau bisa membalikan harga gitu. Misalnya gini ya. Ini datanya misalnya nanti bagus 230.000 ya di atas prediksi tapi di bawah sebelumnya. Lalu nanti ada lagi data unemployment rate, itu adalah namanya data tingkat pengangguran. Nah, ini kan pengangguran bulanan diprediksi stabil 3,7. Kalau nanti data penganggurannya naik jadi 3,9, ya kan? Misalnya nih, non farm payroll-nya bagus 230.000. Tapi data penganggurannya naik juga jadi 3,9. Nah, ini bad. Kalau tadi good ya, kalau ini bad ya. Kalau kebalikannya. Kalau actual less. Less itu berarti lebih kecil dari forecast, maka good. Tapi kalau lebih besar dari 3,9 bad ya untuk si dolar. Kenapa demikian? Kan ini adalah data pengangguran. Kalau data tingkat penganggurannya naik berarti jelek ya. Berarti banyak yang tingkat penganggurannya banyak, berarti kurang bagus untuk data tenaga kerja atau ekonomi di bulan yang dihitung waktu itu ya. Oke Bapak dan Ibu. Jadi ini ada 3 data nih, ada average hourly earning. Ini adalah rata-rata pertambahan upah per jam ya di Amerika ya. Nah, ini ada pertambahannya 0,3% diprediksi dari sebelumnya naiknya 0,4 ya. Ini prediksi-prediksi ya. Tapi ini nggak terlalu banyak signifikan sih biasanya. Data ini yang paling banyak signifikan 2 data ini ya. Nah, jadi impact-nya gimana nih Bapak dan Ibu sekalian? Jadi nanti kalau misalnya nih jam 20.35, wah datanya bagus untuk si dolar. Oke, kita mau coba berskenario ya Bapak Ibu ya. Coba kita pakai skenario 2 skenario. Contoh gini, wah Pak, data non farm payroll-nya bagus sekali, misalnya gitu ya. Ini datanya 230.000. Wah, di atas prediksi Pak. Dan tingkat penganggurannya stabil 3,7 atau turun jadi 3,6 misalnya ya kan. Wow, bagus nih buat dolar nih. Katanya bagus kalau datanya bagus Pak. Tuh, actual di atas prediksi berarti bagus. Kita buy dolar gitu ya. Menurut saya ya, kita jangan berspekulasi saat data baru dirilis. Apalagi Bapak dan Ibu yang masih pemula. Itu namanya apa? Spekulasi ya, berjudi di situ. Kenapa demikian? Karena apa? Itu rawan sekali, saya bilang tadi jebakan Batman. Ada orang masuk pasar, nanti tiba-tiba harga bisa balik lagi dengan cepat. Ya, jadi bagusnya gimana? Bagusnya Bapak dan Ibu yang mau open posisi nanti malam, tunggulah data bereaksi dulu lah market gitu ya. Biarin aja mau naik atau turun, biarin dulu aja. Bapak dan Ibu usahakan jangan langsung terpengaruh ya. Lebih baik tunggu sampai misalnya kalau di sini 8.30 berarti tunggu sampai setengah jam kemudian ya, jam 9.00. Nah, jam 9 malam
Berarti itu kan sudah ganti candle H1 ya. Jadi dari 8.30 ya kan? Dari jam 8 ke 8.30 terus ke jam 9. Nah, itu kan ganti candle 1 jam. Nah, Bapak dan Ibu lihat candlenya secara teknikal, lihat candle H1-nya, harga gimana? Yang tadi lagi naik, apakah candlenya ya, bentuk candlenya itu, candlestick-nya itu kalau naik itu beneran apa namanya? Closing harganya di atas atau begitu naik nanti harga turun lagi jadi ada ininya ya, shadow-nya gitu ya. Ada kayak bayangannya atau kayak ekornya gitu di atas atau di bawah. Nah, yang kayak gitu hati-hati. Itu namanya satu trap ya. Trap itu kayak jebakan. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bagusnya gimana data dirilis, kita perhatikan ya, kita cermati datanya bagus apa enggak. Lalu kita buka MetaTrader-nya, kita lihat ini harga gimana terhadap US dollar nih, market bawa kemana, kita lihat gitu ya. Nah, jam 9 malam itu adalah pergantian candle H1 dan H4. Jadi bagus banget ya Bapak dan Ibu, supaya kita melihat dulu closing candle H1 dan H4 di jam 9 malam. Jadi kita nggak terburu-buru ya, langsung masuk pasar setelah data NFP-nya dirilis. Gitu, oke? Nah, jadi sudah ada gambaran mengenai NFP ya. Saya mau menyapa dulu ya. Gimana Bapak dan Ibu sekalian? Sudah ada gambaran mengenai NFP belum? Oke, kita diskusi dulu ya. Siapa yang Oke. sudah pernah dengar NFP, non farm payroll, tapi masih agak mengawang-awang nih, saya mungkin baru ngerti sekarang gitu ya. Atau ada yang udah punya pengalaman, Pak, saya pernah trading non farm payroll. Saya pernah dapat duit misalnya berapa juta dalam 1 menit. Boleh ceritain, Pak, saya pernah langsung amsyong dalam 1 menit. Ceritain juga ya. Ini apa tuh? Karena data itu eh, di data non farm payroll itu memang data yang kuat gitu. Jadi apa namanya, eh, trader-trader di seluruh dunia tuh memang menunggu data ini. Oke deh, coba nih ya, saya sapa-sapa dulu ya. Oke, di sini ada Ibu Maria, ada Ibu Maria nggak di sini ya? Oh ada nih Ibu Ibu. Maria tutup kamera nih. Ibu Maria, Halo, halo. Selamat hai. sore. Oh Sorry, iya, barusan cuci tangan. Aduh, ya, non oke. payroll Ya, nanti malam. betul. Gimana? Udah ada pengalaman nonton payroll, Ibu? Wah, pernah banget. Gimana, pengalaman baik atau pengalaman buruk? Ah, lebih banyak buruknya daripada Oh baiknya. iya. Karena kan kita waktu itu masih pemula, tapi kan Oh sok-sokan gitu. gitu. Iya, sosok jago. Oh, pernah pengalaman baru data dirilis langsung open posisi gitu ya, Bu ya? Iya, jadi kan ada yang bilang pasang aja buy limit sama sell limit. Nanti mah kena tuh katanya. Tapi karena Atas saya bawah. ya yang terakhir saya takut saya kasih ke jauh-jauh nggak dapat dua-duanya yang bulan lalu. Oh, Kalau oh yang agak bulan agak jauh malah nggak dapat juga ya. kalau yang lalu saya masih ada posisi saya nggak clear, saya salah sendiri. Ya udah kena SL. Oke, Tapi oke. kalau itu kan suka ada itu ya, suka ada apa namanya? Kalau kena SL itu eh, slippage. Jadi Slippage. ya, jadi SL kita itu nggak pas yang rate yang kita kasih, dia 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 ngambilnya lebih jauh lagi, jadi kita rugi. Oh, Kita kena SL, habis ya, itu jauh pula lagi. ya Bu. Jadi Itu lebih baik oke, jangan. oke. Mm-mm. Ya, siap. Terima kasih banyak untuk sharingnya ya, Bu. Ya, Oke, makasih juga. oke. Gimana yang lain nih, Bapak dan Ibu sekalian? Ya, coba saya colek lagi deh. Pak Muhammad Fatkuroji, gimana kabarnya, Pak? Silakan nyalakan mikrofonnya.
Lagi di mana nih? Di rumah kayaknya ya. Lagi kerja bangunan, Pak. Oke, tapi tak malam tahu ada NFP? Mana? Nanti malam tahu ada non farm payroll nggak? Tahu, Pak. Nggak Belum tahu, ikut belum. soalnya, belum ikut. Oh, oke oke, siap siap, nggak apa-apa. Ini memang di sini webinar untuk Soalnya pemula belum ya. ada dana. Ya, ya, nggak apa-apa. Sambil belajar dulu ya, Pak. Oke. Pak Suendi, mungkin Ya, siap. Pak Jopi ya. Mungkin bisa Oh, ditanyakan mungkin oke. pengalamannya. Bapak Pak Jopi Jopi. lagi santai nih kayaknya nih, lagi di pantai. Oke oke. Udah pernah pengalaman NFT, Pak? Tidak sama sekali, Pak. Tapi udah tahu ya tentang NFT ya? Enggak. Oh belum. Atau Belum. Bapak memang masih pemula ya? Saya baru mau belajar. Oke, siap. Oke, bagus ya Pak. Jadi memang webinar setiap Jumat sore ini memang dikhususkan untuk para pemula ya. Bahkan banyak juga yang bukan pemula lagi, memang sangat-sangat belum ada pengetahuan tentang forex ya. Jadi minggu-minggu yang lalu udah dibahas banyak tentang teknikal-teknikal ya, tentang platformnya, MetaTrader, cara open posisi, cara menggunakan indikator, cara membaca tren dan segala macam itu semua teknikal. Nah, pada saat ini tentang fundamental, yaitu kita baca berita-berita tentang pasar, kalender ekonomi pasar, forex ya. Karena setiap hari itu ada kalender ekonomi itu dirilis, kita bisa lihat kita bisa akses di web-web yang tadi saya sudah buka ya. Bapak Ibu bisa lihat kalender ekonomi hari ini misalnya. Hari ini ada data apa ya? Terutama yang kita fokuskan adalah data ekonomi tentang US. Karena kan semua kalau dolar Amerika semua berpengaruh ya. Mata uang, gold, oil, semua ditradingkan kan terhadap dolar. Jadi semua terhadap US dollar yang penting-penting ya, yang datanya high impact itu kita perlu perhatikan. Nah, kebetulan malam ini tanggal 2 Desember nanti malam jam 8.30 WIB ya, atau yang di luar Jawa, Bali berarti ya 9.30 WIB misalnya yang di Indonesia Tengah ya. Nanti malam ada data non farm payroll Amerika. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Nanti dirilis di sini adalah jam 8.30 WIB-nya. Bagaimana prediksinya? Ini adalah prediksi kolom sini. Ini previous. Previous itu data yang sebelumnya. Karena ini kan per bulan berarti kalau yang nanti malam ini adalah data untuk bulan November. Sedangkan ini data di Oktober. Ini adalah Pak, perkiraan. Ya, Pak. itu kita bukanya di situs apa tuh? Oke, ini Bapak bisa lihat ya. Di sini ada, saya bisa kasih lihat ya. Di sini ada trading economics ya. Di sini ada investing.com. Nanti cari aja menu yang economic calendar ya. Lalu ada Forex Factory. Ya, investing.com, forexfactory.com, tradingeconomics.com. Ya, nanti kalau lupa boleh tanyakan kepada teman-teman dari Forex Impro yang undang Bapak ya. Nanti biar kita kasih tahu ke WA ya. Soalnya saya pengalaman di saham. Oh, Bapak pengalaman saham ya? Ya. Saham, baik-baik. Saham lokal dong ya? Saham lokal. Ya, saham lokal juga para trader-trader ya itu ikut melihat data-data ekonomi penting dari US ya. Yang penting-penting aja sih memang ya. Karena bisa mempengaruhi indeks untuk besoknya gitu. Misalnya indeks Amerika nih nanti malam tutup naik atau tutup turun bisa mempengaruhi indeks regional Asia, indeks Eropa maupun indeks di termasuk kita gitu ya. Karena sentimennya suka ngikut gitu Pak ya. Oke. Saya scalping. Ya Pak? Saya tipe scalping. Oh, tipe scalper ya.
Oke. Seorang scalper saham ya Pak ya. Iya. Oke, Nah, sip, makanya mantap. mau belajar di forex. Iya Pak. Mudah-mudahan. Oke. Oke, mantap Pak. Oke. Oke, siapa? Oke, saya mute Ya, Bapak ya. Nanti kita bisa ya. ngobrol ke yang lain ya. Oke, siapa lagi nih kita ajak ngobrol nih? Oke, silakan Sobat Trader. Mungkin ada Ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dari tanya? Boleh, ya silakan. dari materi yang disampaikan oleh Pak Swendi tentang non-farm payroll. Silakan, atau mungkin Sobat Trader mungkin baru mulai trading atau mungkin belum pernah trading, silakan saja Sobat Trader. Mungkin ada di sini ada Pak Iswan, ada yang ditanyakan Pak Iswan, ada Pak Dorcas ya, Iya, Ibu Dorcas ya. Ibu Dorcas, maaf, Iya. Boleh Pak ada Ibu Iswan Suryani, silakan yang buka ditanyakan. mikrofonnya, silakan. Atau kalau malu-malu ya chat, boleh lah chat. Ya, boleh bisa di kolom chat Di ya, chat ya. Sobat Trader. Oke, Bapak dan Ibu tidak perlu sungkan ya, karena di sini memang jangan sungkan, maksudnya aduh saya nggak ngerti apa-apa nih tentang forex. Justru memang di sini namanya webinar edukasi pemula. Jadi memang sangat dari basic ya di sini ya. Jadi kita mau bawa Bapak dan Ibu perlahan-lahan untuk mengetahui seluk-beluk forex. Nah, kebetulan kita di sini mau bahas yang tentang fundamental data-data ekonominya. Ya, kebetulan yang kita bahas ini nanti malam dirilis jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Nah, apakah Bapak dan Ibu di sini meskipun belum trading forex, apakah sudah punya MetaTrader Bapak dan Ibu di handphonenya atau di laptopnya? Silakan, karena apa, nanti kelihatannya di MetaTrader-nya nanti ya. Kelihatan di MetaTrader-nya, wah harga bener nih. Pas lagi jam habis 8.30, wah pergerakan harganya kelihatan banget nih, signifikan misalnya gitu ya. Gimana nih Bapak dan Ibu? Apakah udah punya MetaTrader atau belum punya MetaTrader? Maksudnya di aplikasi MetaTrader di handphonenya atau di laptopnya? Nanti boleh tanyakan lebih lanjut kepada rekan-rekan dari Java atau Forex Impro yang mengajak Bapak dan Ibu ya, supaya dikasih link untuk download ya untuk aplikasi MetaTrader-nya. Karena ini bisa digunakan dengan akun demo juga ya, meskipun Iya, saya betul. belum ada dana nih, kayak tadi Bapak yang bilang lagi belajar kan belum ada dana. Nggak apa-apa. Ini aplikasinya ya untuk belajar ya. Jadi belum Free ada ya Pak dana ya. free, belum ada dana deposit, jadi masih pakai akun demo. Misalnya mau Maaf belajar, Pak, oh ya ini jam apa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Terus harinya hari apa aja? Maaf, apanya pertanyaan Pak? saya Mungkin tradingnya ya maksudnya Pak ya. ya, jam tradingnya. Jam trading. Oh, jam tradingnya Pak Iswan. Jam trading forex maksudnya ya? Pak. Pak Jopi, pertanyaan Pak Jopi, Pak Swendi. Oh, Pak Jopi ya? Oh, maaf. Oke, Pak Jopi ya. Kalau trading forex, Pak Jopi dan Bapak Ibu sekalian, ya, trading forex itu 24 jam ya, dan dari Senin sampai Jumat. Jadi beda dengan saham. Kalau saham itu sekarang udah tutup ya Pak Jopi ya. Pak Jopi tadi yang nanya ya. Pak Jopi udah tutup ya? Ya, udah. Udah tutup. Nah, demikian juga Pak dengan saham, misalnya Bapak ada saham indeks, trading indeks Asia misalnya gitu ya, kayak Nikkei, Hong Kong, Korsel ya. Itu juga udah tutup ya. Nah, kalau forex ini 24 jam ya. Hampir 24 jam lah ya, dari jam buka jam 5 pagi, tutup jam 4 pagi. Jadi cuma selisih 1 jam lagi ya. Jadi jalan terus Pak sampai dari Senin sampai Jumat. Ya, jadi nanti jam Sabtu dini hari jam 4 pagi dia tutup Pak. Senin pagi buka lagi ya. Jadi Bapak dan Ibu yang kerja atau sibuk banyak, misalnya ada usaha dan lain-lain, nggak bisa trading saham karena jam-jam operasional kerja. Nah di forex ini bisa udah nyampe rumah gitu ya.
istirahat, misalnya, oh sambil mau cari cuan-cuan dikit, tipis-tipis gitu ya. Berarti Kak, bisa cuan setiap saat. bisa trading setiap saat. Masalah cuannya itu adalah kalau tradingnya benar gitu ya. Oke. Ya, sugesti itu yang ditanam Pak. Ya Pak. Cuan, harus cuan. Harus Sugesti cuan. alam bawah sadar. Cuan harus. Ya optimis cuan ya Pak ya. Jadi trading itu memang tujuannya untuk mendapatkan cuan ya Bapak ya. Tujuan trading itu memang untuk mendapatkan cuan. Ya. Oke. Jadi tadi sudah terjawab ya Pak Jopi untuk jam perdagangan ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Oke. Terima kasih Pak Jopi. Ini memang untuk kelas pemula ya Bapak dan Ibu. Jadi silahkan bertanya ya untuk seputar forex ini ya. Silakan. Apa saja ya seputar trading? Ya, silakan sobat trader. Ya, mungkin tidak mesti harus non farm payroll, Pak. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya bagi sobat trader tentang seputar trading forex, gold, silakan saja, nanti Pak Swendi akan membantu untuk menjawabnya. Ini Bu Dorcas kayaknya buka mikrofon. Halo, selamat sore Ibu Dorcas Ita. Selamat sore, apakah maksudnya mau sampaikan sesuatu? Ibu Suryani, kayaknya nyimak banget nih Ibu. Gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan nggak? Misalnya, aduh saya orang mudeng Pak, orang mudeng ya, orang mudengnya apa? Nggak apa-apa, nanti kita bahas satu persatu. Karena gini ya Bapak dan Ibu ya, bagus sekali ada webinar edukasi pemula seperti ini. Bayangin nih Bapak dan Ibu, kalau sebelum-sebelumnya kan marak investasi ilegal ya kan, robot trading dan segala macam itu yang hanya menyampaikan untung, tapi tidak banyak disampaikan mengenai bagaimana caranya, ya kan, bagaimana marketnya gitu ya. Jadi di sini perlu sekali step untuk investasi atau trading, stepnya adalah edukasi nomor 1 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau nanti udah makin ngerti, Bapak Ibu bisa mengelola sendiri cara tradingnya gimana gitu ya. Jadi sangat-sangat dipersilakan. Oke. Tanya dong. Ya Ibu. Oke, silakan. Itu non farm payroll itu artinya yang non pertanian ya? Ya, kalau arti simpelnya gitu ya Bu. Jadi penambahan pekerjaan baru di luar sektor pertanian. Pertambahan tenaga kerja ya. Karena data tenaga kerja lainnya ada lagi, misalnya kayak JOLTS, ya ada macam-macam. Terus setiap minggu ada unemployment claim, gitu. Meskipun ada data-data tenaga kerja yang dirilis data lainnya ya, tapi yang jadi fokus utama orang kenal memang non farm payroll dari dulu ya. Udah. Dari sektor pertanian, jadi dari sektor apa aja gitu ya? Iya Bu, kayak industri dan lain-lain gitu ya. Oke. Lalu kan ada previousnya berapa, forecastnya berapa. Nanti aktualnya tinggal tunggu tinggal nanti jam dirilisnya. Ya. Iya, betul. Tapi karena previousnya berapa dan forecastnya berapa, orang sudah bisa berandai-andai kan, sudah mengira-ngira, oh nanti US-nya anjlok, bagus atau jelek gitu ya. Ya, sehingga goldnya berlawanan arah gitu ya. Nah, ini sekarang kan ada data yang 216.000 itu apa? Dan 261. Oh, 261.000 itu? Ini previous Bu, karena yang sebelah kanan ini previous. Terus yang previous 261.000. Ya, itu yang previous. Kalau yang forecastnya 200.000. Ya. Oh, oke. Tapi orang udah bisa berandai-andai tadi yang Ibu bilang berspekulasi. Kalau Pak Swendi kira-kira dengan begitu apa itu? Oke. Nah, ini kan prediksinya orang
ini kan yang diprediksi, yang di survei ini kan ekonom dan lain-lain ya. Dia memprediksi 200.000 ini pasti nilai tengah lah ya, nilai tengah ya. Misalnya saya dan yang lain-lain diprediksi, oh saya memprediksi kayaknya ekonomi Amerika nih paling bisa nggak menambahkan 200.000 tenaga kerja. Mungkin ada yang 199, 190, mungkin nilai tengahnya ini kira-kira 200.000 lah ya. Lalu kita nanti membandingkan dengan actual nanti malam jam 20.30. Nah, kalau dilihat memang sepertinya ada penurunan ya dari bulan sebelumnya. Nah, sebelum NFP ini ada namanya ADP NFP ini ya, hari Rabu yang lalu. November 30 ya, jam 8.15. Ini udah dirilis ya. Ini bisa juga dikatakan adalah NFP swasta gitu ya. NFP swasta. Jadi non-farm payroll yang dirilis oleh sektor swasta. Pokoknya seperti itulah ya kira-kira ya. Nah, ini kalau dilihat ya, ini juga datanya anjlok. Anjlok ya, malah anjlok setengahnya dari previous. Ini adalah previous di bulan Oktober. Diprediksinya 196 atau anggaplah 200.000. Berarti kan turun ya daripada previousnya 239.000. Ternyata ya, data yang dirilis Rabu kemarin jauh di bawah forecast 127. Nah, kalau di atas ya, di atas forecast itu good, berarti kalau di bawah forecast ini berarti bad buat dolar. Nah, kira-kira kalau mengacu data ini ya, kemungkinan besar non-farm payroll-nya juga untuk hari ini kemungkinannya jelek. Itu baru kemungkinan ya, tapi segala sesuatu masih bisa terjadi. Nah, kalau buat yang sudah trading, Bapak dan Ibu sekalian, yang di sini sudah memang sudah trading baik nasabah Java atau non Java, hati-hati ya, meskipun datanya nanti bagaimana, 1, 2, 3 menit jangan langsung open posisi. Kenapa? Karena di situ rentan sekali banyak spekulasi gitu ya. Ada jebakan Batman nanti naik misalnya nanti tiba-tiba balik arah lah gitu ya. Jadi sebaiknya gimana? Yang sudah saya sampaikan tadi, tunggulah sampai kita melihat respon pasar itu kelihatan banget. Jadi nggak yang naik turun tiba-tiba, harga cepat bolak-balik. Misalnya nanti jam 9 malam, kita bisa lihat lagi di teknikal secara di MetaTrader-nya, kan nanti jam 9 berarti tutup candle baru ya. Jadi pergantian candle 1 jam dan candle 4. Jadi kita bisa lihat di teknikal. Oh, ternyata tadi candlenya di bullish nih ya gitu ya, maksudnya candle naiknya besar atau candlenya turun. Nah, kita bisa baru mengolah lagi secara teknikal bagaimana nantinya. Nanti analis akan memberikan prediksi lagi pada saat setelah data dirilis ya, apakah datanya bagus buat dolar atau tidak gitu ya, atau gini ya. Ya, saya tutup dulu ya, kita buka MetaTrader sedikit. Oke, karena memang sekarang ini dolar lagi dalam tren penurunan ya, dalam bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya mau buka dulu di grafik dolar indeks ya. Sudah kelihatan ya? Kelihatan besar ya? Kelihatan. Oke, saya mau buka dulu dolar indeks. Dolar indeks itu artinya dolar terhadap mata uang utama ya. Oke. Oh, ini. Oke. Dolar indeks ini Bapak Ibu bisa lihat untuk grafik bulanan ini saya ambil monthly ya, monthly atau bulanan karena baru ganti kan. Sekarang kan Desember ya. Nah, berarti ini bulan ini sekarang Desember. Nah, ini bulan lalu ya, bagaimana penurunannya tajam sekali. Ya, tajam sekali penurunan di bulan Desember untuk dolar. Nah, kebalikannya untuk gold ya, menguatnya tajam sekali di bulan November ya. Ini adalah bulan November. Bapak Ibu bisa bayangin untuk bulanan nih gold ya, Brent ya, turun terus dari bulan apa ini? Ya. Mbak, saya lihat ini bulan apa? Bulan April ya ini ya. Bulan April
gold turun terus candlenya, maksudnya ini secara bulanan ya Bapak Ibu ya. Bisa meskipun pernah naik tapi ditutup turun. Candlenya kalau di tempat Bapak Ibu bisa merah, kalau saya ganti saya hitam ya. Nah, ini turun terus sudah 3, 4, 5, 6, 7 bulan. Nah, pada November dibalik arah ya. Candlenya balik ya, menguat tajam di bulan November, artinya dolarnya juga kebalikannya turun tajam gitu ya. Jadi sentimennya ini lagi pelemahan dolar. Jadi kalau nanti data NFP-nya jelek ya, itu bagus ya. Karena apa? Sinkron dengan teknikal. Tapi kalau datanya bagus, nah itu yang Bapak Ibu perlu hati-hati ya. Karena secara teknikal dolarnya lagi turun tapi datanya bagus. Bisa aja datanya itu nggak terlalu bisa membantu dolar ya, karena memang secara teknikal trennya lagi melemah si dolarnya. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Semoga nih tentang non farm payroll ini bisa Bapak dan Ibu bisa menangkap ya. Nah, ini ada pertanyaan nih di chat ya. Iya Pak, betul ada 2 pertanyaan ya. Oh, ada 2 ya. Coba saya cek Ya, dulu. oke. Dari Pak Mujib. Oh, Pak Mujib dulu ya. Teknikal atau fundamental lebih diutamakan mana untuk analisa Pak? Ya, teknikal atau fundamental lebih diutamakan mana? Yaitu kalau kita sebagai trader biasa gitu ya, trader pemula, trader biasa, retail trader ya, bukan trader yang hedge fund atau treasury, kita lihatnya teknikal. Kenapa? Karena yang kita lihat yang ada di grafik kita, gitu ya. Yang kita lihat ada di grafik kita 1 jam mau kemana, 1 hari mau kemana, 4 jam mau kemana, itu yang kita lihat. Tapi kalau trader-trader besar ya, yang dananya jutaan dolar, misalnya di bank-bank besar, itu banyakkan fundamentalis. Karena mereka melihat sentimennya kemana itu secara jangka panjang. Bisa trading, bisa sebulanan gitu. Tapi kalau buat kita nih, bagusnya teknikal. Gitu ya Bapak dan Ibu ya, Pak Mujib. Nah, lalu ada Pak Syahrul Yani. Sebesar apa pengaruh rilis NFP? Sebesar apa? Nah, itu tadi sudah dibahas ya. Sudah kita bahas datanya high impact, berdampak kuat terhadap dolar dan pasar lainnya, baik saham, obligasi, mata uang, dan lain-lain. Dapat data itu dari mana? Itu ada dari oke, saya tutup dulu ini ya. Tradernya saya tutup. Dapat dari mana? Ini ada sumbernya dari sini. Oke. Oke, biasanya ada di sini. Nah, di sini ya. Ini ada Bureau of Labor Statistics. Jadi kayak apa namanya? BPS ya Pak ya. Kayak BPS-nya gitu. BPS-nya Amerika lah gitu ya, kira-kira yang mencatat gitu ya. Jadi ini kayak BPS-nya di bawah atau di bawah Departemen Tenaga Kerja Amerika. Gitu ya Pak ya. Ada pertanyaan lagi? Saya coba cek. Tidak ada Pak. Dari siapa Pak? Oh iya. Pak Jopi. Maaf. Oke. Di sini di trading ini ada candle istimewa nggak? Candle istimewa ya. Apa tanda-tanda candle istimewa? Oh iya. Kalau di pasar kalau di saham apa istimewanya Pak? Di saham kan tanda-tandanya habis turun, terus muncul candle biru, itu tanda-tandanya. Oke. Ini ada nggak? Ada dong. Candle itu, nah itu Bapak nanti karena ini waktunya udah mau habis ya, Bapak udah buka YouTube Forex Impro atau Java belum nih? Ngomong-ngomong. Belum ya? Nanti sambil nunggu-nunggu non farm payroll jam 8:30, bolehlah buka YouTube ya, Forex Impro atau Java Global Future, cari pola-pola candle ya. Nanti di situ saya dan teman-teman analis Pak Michael Yudi, Pak Lindu sudah membuat video bahas apa aja bentuk-bentuk candle yang menunjukkan bullish, menunjukkan bearish,
reversal, continuation, gitu-gitu ya. Oke, Pak? Jangan lupa like dan subscribe. Ya. Oke. Kita Ya, terima Lumayan kasih. Terima lumayan kasih. nambah 1 subscriber Maaf. dari Pak Jopi. Maaf saya banyak tanya. Gak apa-apa, Oh, nggak Pak. apa-apa, Kan Pak. jadi seru, Pak. Oke. Pak Jopi kalau boleh tahu ada di kota mana nih, Pak Jopi? Di Padang, Bu. Oh, di Padang. Di Oke. Kota Padangnya, Pak. Ya, di Lintaunya, Kabupaten Tanah Datar. Oh, Kabupaten Tanah Datar. Mantap, Pak. Kampung Mufidah Yusuf Kala. Oh, istrinya Pak Yusuf Kala ya. Oh, ya. Oke, terima kasih Oke, Pak. Pak Jopi. Ini Terima kasih, ada Bu. pertanyaan ya. Ada pertanyaan terakhir dari Bu Maria sebelum kita menutup acara webinar edukasi pemula kita ya Pak Swendi ya. Apakah hasil rilis data bisa dipermainkan? Silakan Pak Swendi. Saya kurang tahu juga ya, Bu. Tapi ya kalau dipermainkan saya sih kurang tahu ya, Bu. Tapi kadang bisa juga mereka merevisi ya, merevisi. Tapi revisinya nggak langsung sekarang. Revisinya itu bisa di periode yang akan datang ya. Tapi kalau sekarang itu tapi kalau namanya dipermainkan saya sih kurang tahu. Ya bisa aja ya namanya. Atau mungkin kalau ada orang insider trader ya, Bu, insider trader ya kalau di saham ya. Mungkin kalau Ibu ada kenalan orang dalam yang tahu datanya ya kan sebelum dirilis, nah mantep itu, Bu. Ya kan? Mungkin Iya. Ibu ada bocoran nih orang dalam, ada dari BPS Amerika, wih nanti NFP di bawah prediksi gitu ya, Bu. Nah, Ibu udah siap-siap buy stop deh. Ya, Buy stop karena gold. karena Ya, Bu. bulan lalu eh, eh, dia 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 turun terjun begitu tuh, begitu cepat itu, nggak sebanyak dia naik lagi, membalik naik lagi, tapi sampai tengah malam sampai close market dia tetap naik terus bulan lalu. Nah, itulah, Bu. Jadi tadi yang saya sampaikan untuk Bapak dan Ibu para pemula ya, yang misalnya nih, oh saya udah deposit, nah, jangan coba-coba nanti baru data dirilis langsung klik buy dan sell ya. Nanti sabar. Karena apa? Tadi saya bilang nanti itu banyak spekulasi ya, banyak hal-hal yang tidak terduga, naik cepat, nanti bisa turun cepat. Jadi lebih baik gimana? Tunggu dulu sampai market golak nih misalnya, oh udah naik, udah nanti kelihatan kan kalau naik terus dari jam 8:30 sampai jam 9 kan kita kelihatan candlenya, oh ternyata candlenya bullish atau naik. Kita bisa lihat di grafik jam 9-nya apakah closing candlenya candle bullish atau candlenya candle bearish atau ada candle rejection gitu ya, naik tapi di reject. Nah itu berarti kan nggak kuat naik, bisa turun lagi. Ya kayak gitu-gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ada apa namanya candle rejection, candle breakout. Nah itu Bapak dan Ibu bisa tonton di YouTube channel Java Global Futures atau di Forex Impro ya. Karena kita sudah bahas itu supaya Bapak dan Ibu bisa belajar tentang bentuk-bentuk candle atau pola candle yang mengarahkan harga tren maupun harga berbalikan arah. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Terima kasih Pak Swendi untuk penjelasannya. Juga terima kasih untuk Sobat Trader yang sudah hadir pada sore hari ini. Pasti materi yang disampaikan oleh Pak Swendi sangat bermanfaat untuk Sobat Trader semua. Dan jika ada Sobat Trader yang masih ingin bertanya dan ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, Sobat Trader dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures ya. Jika ada Sobat Trader masih ada pertanyaan yang belum jelas, Sobat Trader dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Dan Sobat Trader untuk mendapatkan layanan edukasi dan signal trading setiap hari dan market update setiap hari dari Java Global Futures, Sobat Trader dapat join di grup Java Simpro Premium ya, untuk mendapatkan layanan edukasi dan signal trading setiap hari, bahkan market update juga setiap hari yang paling update. Sobat Trader dapat join di
Java Simpro Premium. Bagaimana caranya? Sobat Trader juga dapat menghubungi tim kami dari Java Global Features. Oke, terima kasih Sobat Trader untuk waktunya. Selamat sore. Trade by yourself and self trading. Salam profit. Punya masalah trading? Atau bingung mau trading dari mana? Yuk join di Forex Impro Community. Dengan gabung bersama kami, Anda bisa mendapatkan full support untuk trading Anda. Mulai dari informasi terupdate mengenai trading Forex, webinar edukasi pemula setiap minggu, live trading bersama analis setiap minggu, dan yang pastinya, Anda akan mendapatkan signal terbaik dari kami setiap hari. Untuk gabung bersama kami, silakan ikuti langkah-langkah berikut ini. Klik link di bawah ini, dan Anda akan diarahkan ke halaman berikut ini. Kemudian, pilih pendaftaran member baru. Anda akan diminta untuk memasukkan nomor telepon Anda. Setelah Anda mengikuti langkah-langkah tadi, Anda akan diberikan link untuk join ke komunitas. Selamat bergabung di Forex Impro Community dan dapatkan fitur-fitur terbaik dari kami. Yuk, tunggu apa lagi? Join di Forex Impro Community dan profit bersama kami. Trade by yourself and safe trading bersama Forex Impro Community. Halo Sobat Trader, kalian pernah nggak sih ngalamin kayak aku? Mau mulai trading tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah baca buku bolak-balik tapi tetap gak paham. Nah, aku beruntung nih nemuin komunitas yang tepat untuk mulai belajar trading. Dimana lagi kalau bukan di Forex Impro Community? Kalian tinggal join dan dapetin signal gratis, diskusi dengan analis profesional, juga edukasi gratis. Oh iya, ada juga live trading dan klinik Forex. Yuk tunggu apa lagi? Join sekarang juga di Forex Impro Community. Bingung mau trading dari mana? Jangan bingung dong. Kamu bisa mendapatkan signal gratis setiap hari dengan join di grup Forex Impro Premium Signal. Dengan membuka akun di Java Global Features, kamu akan mendapatkan full support trading. Layanan signal gratis per hari dilengkapi TP dan SL, private coaching dengan analis Java Global Features, ada juga loh diskusi dengan komunitas Forex Impro. Bimbingan edukasi gratis, webinar, live trading, dan klinik Forex. Nikmati manfaat bergabung dengan Forex Impro Premium Signal. Aku mau belajar trading Forex. Nah, setelah aku searching, aku nemuin kamu. Kalau aku join bareng kamu, aku bisa dapat apa aja? Kamu serius mau belajar trading Forex? Oke, kalau kamu mau join sama aku, ini keuntungan yang bisa kamu dapetin. Nah, kamu bisa diskusi dengan analis. Lalu, ada live trading dan webinar juga loh. Kemudian, kamu juga dapat free signal trading. Wah, oke juga nih. Tapi ada lagi nggak benefitnya? Bentar-bentar, ada lagi nih. Forex Impro Premium. Ada market update, private coaching, dan klinik Forex. Wah, banyak banget ya benefitnya. Oke deh, aku langsung join ya.